Selamat malam, perkenalkan nama saya Astrid Nurlita Nome, NIM 2003020071, kelas C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, dan saya akan membahas sedikit tentang review buku ke-11. Kota dan masyarakat. Masalah kontemporer dalam sosial perkotaan. For to City, Drop Dead adalah tajuk utama di Daily News New York. Sehari setelah pidato Presiden Gerald Ford tahun 1975 yang menolak membantu kota yang hampir bangkrut itu dengan jaminan pinjaman. Meskipun masalah sosial dan ekonominya sangat parah, New York tidak sendirian dalam keadaan yang menyedihkan. Kota-kota di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara industri lainnya mulai menghadapi masalah besar pada tahun 1970-an yang disebabkan oleh perubahan ekonomi di seluruh dunia. Dalam volume ini kami mengeksplorasi perubahan global yang sedang berlangsung ini, dampaknya terhadap kota, dan tanggapan oleh pembuat kebijakan. Bacaan dalam buku ini dibagi menjadi 4 bagian, mengeksplorasi 4 pendekatan utama ke kota, yaitu yang pertama, membahas perspektif teoritis dan argumen di antara para sarjana perkotaan. Yang kedua, mengeksplorasi dampak ekonomi global terhadap kota. Yang ketiga, menjelaskan perubahan ekonomi perkotaan dan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat. Dan yang keempat, menjelaskan beberapa masalah utama dan pilihan kebijakan publik. Perspektif teoritis terkini tentang kota dan masyarakat. Selama 30 tahun terakhir, pemahaman sosiologis kita tentang kota telah mengalami perubahan besar. Sejak awal sosiologi perkotaan hingga tahun 1970-an, paradigma semut atau cara pemahaman yang dominan dalam penelitian perkotaan adalah teori ekologi manusia. Teori ini yang dikembangkan di University of Chicago menafsirkan kehidupan dan bentuk kota sebagai perpanjangan dari proses alam. Asumsi terpenting ekologi manusia adalah bahwa kota itu seperti isme orang hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Bagian-bagian atau kawasan alami kota menurut teori diatur dalam pola yang teratur dengan kawasan pusat bisnis yang dikelilingi oleh lingkaran konsentris penggunaan lahan lainnya. Kemunculan ekonomi politik. Pada tahun 1970-an, beberapa sosiolog Prancis mengalihkan perhatian mereka ke studi perkotaan, dan beberapa dari karya awal ini diterjemahkan untuk audiens yang berbahasa Inggris. Sosiolog Prancis mencoba memahami hubungan antara stat, pasar nyata, pemerintah, dan kebijakan sosial yang mengakibatkan pergolakan besar di perkotaan. Sumber inovasi lain adalah karya ahli geografi dan sosiolog Inggris yang studinya membantu menafsirkan kembali masalah perkotaan. Tulisan-tulisan baru ini memicu serangkaian konferensi dan publikasi yang mempertemukan para sarjana seputar agenda penelitian bersama dan perspektif teoritis yang dikenal sebagai ekonomi politik. Munculnya pendekatan politik ekonomi di Amerika Serikat mungkin dapat dimulai dari tahun 1976, ketika Harvey Mollett menerbitkan artikel yang dimulai koleksi ini, Kota sebagai Mesin Pertumbuhan menuju Ekonomi Politik Tempat. Kemunculan sangat simbolis karena jurnal di mana ia muncul, The American Journal of Sociology, didirikan oleh manusia yang berbasis di University of Chicago. Ahli teori ekologi, sementara Mollett menggunakan ekonomi politik untuk menjelaskan pertumbuhan perkotaan. Sejumlah sarjana lain menggunakan ekonomi politik untuk menjelaskan penurunan populasi perkotaan, pembangunan kembali kota, masih adanya kemiskinan, dan ketidakkesetaraan rasial.
Secara bertahap selama periode pasca perang, ekonomi dunia berubah dengan cara yang mengguncang ekonomi industri. Perubahan ini yang mungkin dikenal sebagai restrukturisasi ekonomi, melibatkan 3 kecenderungan yang mengubah ekonomi struktur sosial negara industri, yaitu pergeseran dari manufaktur ke jasa sebagai mesin ekonomi, perubahan proses produksi karena teknologi dan bentuk organisasi baru, serta globalisasi dan penyebaran teralisasi industri di seluruh dunia. Kita akan menjelajahi 2 tren pertama di sini dan globalisasi gun iklan secara mendetail di bagian berikutnya. Teknologi baru dan bentuk organisasi. Ekonomi kapitalis dicirikan oleh sistem ekonomi dan politik yang oleh para analisis disebut rezim akumulasi menurut Agilat 1976. Dari tahun 1940-an hingga 1970-an, pada puncak ekonomi manufaktur, rezim Fordisme mendominasi. Fordisme melibatkan integrasi vertikal dari manufaktur, standarisasi produk untuk konsumsi massal, angkatan kerja yang berserikat dengan gaji yang umumnya baik dan jaring pengaman sosial dan layanan pemerintah. Gender dan penelitian. Perkotaan sosiolog perkotaan secara tradisional melihat kota melalui lensa ras, etnis, dan kelas sosial. Sampai tahun 1980-an, mereka jarang membahas atau mempelajari cara-cara di mana pria dan wanita menjalani hidup yang berbeda atau mengalami realitas yang berbeda. Studi awal gender, terutama yang berasal dari ahli geografi feminis di Inggris Raya dan Kanada, menyelidiki perbedaan empiris dalam kesetaraan kedua jenis kelamin. Mereka fokus pada isu-isu seperti kebutuhan perumahan, lokasi kerja, transportasi, kesempatan rekreasi, pekerjaan rumah tangga tanpa upah, dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan studi empiris ini, penelitian perkotaan mulai membahas literatur yang lebih luas tentang gender, termasuk pekerjaan perempuan pada keluarga yang berubah dan status politik dan ekonomi perempuan. Postmodernisme dan teori perkotaan. Beberapa analisis perkotaan berpendapat bahwa telah terjadi perpecahan dari masa lalu yang begitu penting untuk mengantarkan era baru, era postmodern. Ada beberapa definisi ilmiah tentang postmodernisme yang ada pada beberapa tingkatan, dari yang konkret hingga abstrak. Tingkat pertama adalah arsitektur. Postmodernisme adalah praktik pencampuran sejumlah gaya arsitektur yang berbeda dalam satu bangunan. Pada 1980-an, gaya eklektik ini sebagian besar menggantikan gaya modernis dari kota kaca dan baja sederhana. Tingkat kedua adalah kota itu sendiri. Kota postmodern dianggap terdiri dari banyak pusat tanpa organisasi spesial yang jelas, atau misalnya Los Angeles, berlawanan dengan kota industri modern dengan distrik bisnis pusat dan pinggiran kota sekitarnya, misalnya Chicago. Tingkat ketiga adalah proses berpikir para ahli teori. Sementara modernis menggunakan proses berpikir linear, percaya pada kemajuan, mencoba memahami mengapa sesuatu terjadi. Postmodernis menggunakan proses berpikir potong dan tempel atau bunga rampai. Melihat banyak realitas yang saling bertentangan secara bersamaan dan tidak percaya bahwa penjelasan tentang realitas atau mata naratif memiliki makna objektif yang berbeda dari makna yang diberikan kepada mereka oleh individu. Globalisasi dan dampaknya pada kota. Globalisasi ekonomi adalah salah satu perkembangan utama yang mempengaruhi kota-kota dalam 3 dekade terakhir. Globalisasi ekonomi telah melemahkan atau menghilangkan hambatan arus informasi, barang, uang, dan orang-orang melintasi batas-batas negara. Perjanjian perdagangan bebas internasional telah menggantikan tarif dan kontrol imigrasi yang hanya membuat ekonomi nasional agak terisolasi satu sama lain.
Pertimbangkan bagaimana globalisasi telah mengubah sifat dan lokasi manufaktur. Globalisasi juga berdampak besar pada tenaga kerja. Di negara-negara industri, banyak pekerja berpengalaman telah dipindahkan dari pekerjaan manufaktur yang stabil dan bergaji tinggi, atau baja misalnya, dan dipaksa bekerja di sektor jasa. Pada saat yang sama, posisi manufaktur baru sedang diciptakan di sektor industri yang berubah rendah dan diturunkan peringkatnya. Pakaian misalnya, di mana pekerja dan negara industri bersaing dengan pekerja di seluruh dunia. Globalisasi ekonomi juga mendorong imigrasi karena uang, ide, dan barang lebih bebas untuk bergerak di seluruh dunia. Begitu pula orang. Orang di negara miskin pindah dari darat ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Untuk alasan yang sama, orang-orang berpindah dari kota-kota yang kurang industri ke negara-negara yang lebih maju di semua wilayah di dunia. Baik, demikian review buku 11. Terima kasih.